Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sholat sendiri tanggung jawabnya untuk diri sendiri, tapi kalau sholat berjamaah kita bertanggung jawab kepada kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita tidak bisa sesuka diri kita. Mulai dari persiapan, sebaiknya kita mengukur sekali aroma kita. Baik sekali kalau sebelum sholat kita punya minyak wangi. Minyak wangi itu ikut membahagiakan yang lain. Yang kedua adalah tolong handphone dan sebagainya. Karena kalau handphone kita bunyi, kiri kanan kita jadi terganggu. Sesudah aroma tubuh, maaf ya, mulut kita juga sebaiknya kita cek dulu. Kalau kita agak mual mencium aroma mulut kita, apalagi orang lain. Lanjutkan. Nah, bagi yang sedang flu, saya kira sebelah kiri kanan kita akan lebih nyaman kalau kita pakai masker. Karena kalau kita bersin terus, sejujurnya yang kiri kanan kita agak khawatir virusnya tertular. Jadi tidak apa-apa kalau memang merasa flu, pakai masker atau cari tempat yang paling nyaman supaya kiri kanan kita tidak stres. Ini sederhana tapi merupakan sebuah cara kita menghormati kebersamaan kita. Kemudian kalau kita membaca bacaan sholat seperti Fatihah, kalau sudah berjamaah ya kita harus atur supaya kiri kanan kita tidak terganggu oleh bacaan kita. Termasuk bacaan ketika Sami Allahu liman hamidah, ruku, sujud. Jangan sampai membuat kiri kanan kita jadi bingung dengan bunyi-bunyian kita. Hati-hati, kita punya tanggung jawab terhadap kiri kanan kita, ya. Jangan sampai kita merasa enak sendiri dan yang lain terganggu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang lain tidak terganggu, muslim lain dari gangguan lisan maupun sikapnya. Artinya kita harus sangat jaga hak-hak orang lain yang ada di sekitar kita. Demikian pula ketika selesai sholat, tidak semua orang senang berjabatan tangan, karena memang di zaman Rasulullah tidak selalu harus berjabatan tangan. Hanya di Indonesia seperti menjadi kebiasaan kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, tangan tuh refleks. Nah, ada yang biasa sama-sama refleks, tapi ada yang lebih suka zikir dulu baru salaman. Tidak, nah ini pun harus kita jaga ya. Tidak semua orang senang. Termasuk kalau misalkan kita sedang berzikir juga kita harus atur sedemikian rupa bagaimana supaya kiri kanan kita tidak merasa terganggu. Dan satu lagi, gerakan sholat kita jangan sesuka sendiri. Kalau orang sudah mulai takbir, kita ikut takbir. Jangan sampai orang selesai takbir kita atau berulang-ulang. Kita ngeganggu orang. Ya, kenapa harus lama sendiri? Ada yang ketika selesai orang Allahu Akbar, orang ini masih lama niatnya gitu. Dan dikeras astagfirullahaladzim. Hati-hati, kita harus punya tanggung jawab. Ini lagi bersama nih, bukan sholat sendiri. Atau sujud, atau rukunya dilamakan sendiri. Orang sudah selesai, dia tuh sendiri. Nanti sujud, dia telat sendiri. Nggak bisa begini, ya. Tidak ada riwayatnya para sahabat melambatkan dirinya sendiri. Atau sholat sujudnya dibuat lama sendiri, itu mencurigakan yang lain. Makin lama, kami makin cemas, ya kan? Takut seperti yang di video itu. Ada meninggal ya enggak? Kita enggak kan jadi enggak enak hadirinnya enggak. Kita udah cemas-cemas, saya juga pernah cemas. Ini lama bener. Jangan-jangan kayak di video meninggal. Kita hampir salam baru dia enggak geningan. Jadi hilang sholat kami hadirin. Antara syukur dan jengkel. Nah, hadirin sekalian, ini sepertinya sederhana tapi seorang muslim itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kehusuan orang yang di kiri kanan kita. Kecuali kalau kita mau sendirian, sendirian. Jangan sampai kita sesuka kita dan membuat orang lain berburuk sangka, membuat orang lain terganggu, membuat orang lain tidak nyaman. Ingat, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.